Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat
adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Untuk selamat dan kasih setia-Nya kepada setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bawa hati kita yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Sama-sama katakan kepada Bapa kita, Bapakku hati menyembah. Bapakku datang menyembah.
Kasih tepuk tangan bagi Bapa kita yang hebat, ajaib, mulia. Sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau selalu ada bagi kami, ya Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penuhi hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau beserta kami. Kau ada dalam hidup kami. Kau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Tuhan kami, Yesus kami, selamanya Dia kami. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penuhi hidupku. Saat ku lemah, sekali lagi katakan, mari sambil bangkit berdiri saudara. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, yes Lord, ajaib perkasa, perbuatanmu nyatakan bagi dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Lebih lagi katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dia hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatannya. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sembah Dia, Allah yang hebat, Allah yang membela-Mu, Allah yang menyerbu. Dia ada bagimu, Dia selalu menyertai-Mu. Dia
menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Berapa banyak saudara percaya Tuhan kita itu hebat sekali saudara? Amin. Coba lihat kiri kanan. Dia hebat, dia ada di dalam engkau. Bilang kiri kanan. Haleluya. Bersukacitalah karena Tuhan itu hebat. Ada di dalam setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Percaya katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Kami mau bersukacita Tuhan karena kami tahu Engkau ada di sini menikmati setiap pujian kami. Sama-sama nyanyikan ya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala beban ku digantikan. Selama ku ada di dalam. Sama-sama katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan selalu ada mendampingi setiap langkah kita, amin. Nyanyikan kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Bilang sama Tuhan janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Yang percaya yuk sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Sama-sama katakan. Bisa sekali lagi saudara, katakan kepadanya. Boleh saudara saja katakan kaulah, come on. Kaulah sukacita. Amin. HOB bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang kuat yuk buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sama-sama. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Boleh suarakan haleluya. Saudara masih mau bersukacita? Yang mau katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan yuk. I can do anything. Say, I can do all things, 'cause you give me strength. Come on. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Hey, boleh tepuk tangan sama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi engkau yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm gonna live by what I do. Come on, sing out. Give it now.
Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang menguji kita, tapi juga Allah yang selalu beserta kita. Amin, saudara. Kita gak pernah ditinggalkan sendiri. Kita gak pernah dilepaskan, saudara. Tapi biar hari ini kita punya keyakinan yang pasti. Dasar iman kita bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di firman Tuhan buat kita. Terima kasih, Yesus. Begitu kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kau Allah yang menebus kami, menyembuhkan, membela setiap masalah kami. Bahkan Kau membebaskan kami dari segala dosa yang merintangi kami, beban yang merintangi kami. Itu Engkau ya Bapa, itu Engkau ya Yesus. Jalan kebenaran dan hidup, yang percaya tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juru selamat dunia. Haleluya. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, Dia telah menang, kalahkan dunia. Darahnya tebus semua dosa. Yesus juru selamat dunia. Saudara, sama-sama kita buka hati kita. Kita mau naikkan sembah kita kepadanya. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang lebih dulu mengasihi, membebaskan, memulihkan kita. Kami bangga jadi tiada yang lebih berharga dibanding pengenalan
serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh rencana kita, seluruh perjalanan iman kita sama Tuhan. Sebab rohnya begitu rindu menjamah kita semua saat ini. Oh, kami percaya Bapa, hanya di dalam nama-Mu, nama Yesus yang hidup, kami bisa melakukan segala perkara yang kami tanggung bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber mujizat itu sendiri Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Saudara percaya, dialah jalan itu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are, my Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan lebih lagi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are, my King of Kings. You are, you are. Hallelujah. That is who you are. 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 Jesus, that is who you are. That is who you are. That is That is who you Hallelujah. We give you praise, we give you honor, glory forevermore. You are worthy to be praised, you're exalted. Dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Tuhan, di atas segala bumi, di atas segala langit bertata. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari Saudara, mari kita sembah Tuhan. Let's glorify His name, Jesus. Oh, diaralabayana, yaralabayana, yaralabayana, mo. Oh, shiriaralabayana, yaralabasene, yaralabayana, yaralabayana, mo. Hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan, menyembuhkan
Kami datang Tuhan ke ibadah Tuhan. Untuk Tuhan mencari hadirat-Mu, Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, carilah maka kau akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Pada pagi hari ini kami mengetok pintu surga Tuhan. Engkau melihat kondisi umat-Mu Tuhan. Tangan kanan-Mu yang menopang setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tangan kanan-Mu yang membawa kami keluar dari lembah kekelaman Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Melewati sakit penyakit, melewati setiap masalah Tuhan. Iman kami keluar timbul seperti emas dalam nama Yesus. Oh ralabayadaya basyede aralabalabalabalabalabalabalabalaba syidi aralabalabalabalaba. Tuhan, kami tidak mau ibadah yang biasa-biasa. Kami mau ibadah di mana umat-Mu mengalami hadirat Tuhan. Oh ralabasyidi aralabalabalabalaba. Kami kesampingkan ego kami, gengsi kami Tuhan. Oh, kami datang menghadap Raja di atas segala Raja. We exalt your name, oh God. We exalt your name, oh God. Oh, mari Bapak, mari Saudara, ambil waktu. Oh, tinggikan namanya. Oh, agungkan namanya. Sebab Dia yang mempunyai kerajaan. Dia yang mempunyai segala langit dan bumi, Dia adalah tumbuhan kakinya. Dia bertata atas puji-pujian umatnya di tempat ini. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelegaan. Hamba berdoa, ada time of refreshing. Ada waktu kelegaan terjadi di tempat ini Tuhan. Oh ralab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 a shidiad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 a. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan melawat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Ada kebangkitan terjadi dari tempat ini Tuhan. Iman yang mati bangkit dalam nama Yesus. Oh haleluya. Bapak, kami siap masuk dalam kebenaran firman. Urapi hamba yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar Tuhan Yesus. Oh, bukan hanya pendengar-pendengar iman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Oh, urapi setiap kami Bapa. Firman-Mu dengan cara-Mu yang sederhana Tuhan. Yang mengubah paradigma kami, mengubah jalan berpikir kami Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini jemaat yang dewasa rohani. Jemaat yang berubah Tuhan Yesus. Minggu demi minggu Engkau menemukan umat-Mu Tuhan dewasa rohani di tempat ini Tuhan. Sampai kami menjadi serupa seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Senang berjumpa dengan saudara kembali di tempat ini. Saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen tidak menentukan kedewasaan rohani. Sebagaimana kedewasaan tidak ditentukan dari usia. Karena kedewasaan ditentukan dari seberapa saudara mengambil tanggung jawab. Kedewasaan rohani ditentukan dari seberapa saudara memahami kebenaran firman dan melakukan kebenaran firman. Karena itu saya sungguh-sungguh berdoa. Jemaat GBI Puri Indah adalah bukan jemaat yang hanya setia datang minggu demi minggu. Tapi jemaat yang dewasa dalam kebenaran firman. Jemaat yang mempraktekkan kebenaran firman. Jemaat yang tidak tergoncang oleh angin pengajaran di akhir zaman saudara. Karena itu kita perlu mengerti kebenaran firman. Kita bukan hanya duduk memanaskan bangku di gereja minggu demi minggu. Tapi saudara, Tuhan meminta kita menjadi mempelai Kristus. Katakan amin saudara. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ujian iman. Judul khotbah saya hari ini adalah ujian iman. Kenapa? Karena makin kesini saya menemukan bahwa Tuhan menguji iman saudara dan saya. Tiap minggu kita diuji saudara. Tiap minggu saudara dan saya diuji. Kalau kita nggak menang atas ujian iman ini, ada bahayanya. Banyak orang mengikut Kristus saudara setelah 20 tahun dia menjadi suam-suam kuku. Orang berpikir ya namanya normal pak, udah usia,
Ya wajarlah, memang secara tenaga kita habis saudara. Tetapi seperti Abraham, tubuh jasmaniku makin lemah, tapi tubuh batiniahku, tubuh rohaniku makin kuat dari waktu ke waktu. Katakan amin saudara. Dan saya rindu saudara masuk ke pertandingan akhir, ke garis finish dengan tubuh rohani yang begitu kuat saudara. Karena itu penting untuk Tuhan menguji iman saudara dan saya. Karena tidak ada yang namanya naik level tanpa ujian. Tidak ada yang namanya kekristenan yang bertumbuh tanpa yang namanya ujian saudara. Sekarang kita mau bertanya, apakah itu iman? What is faith, saudara? Karena yang Tuhan uji itu iman. Ingat enggak? Yesus berkata, nanti ketika aku datang kali yang kedua, adakah ku dapati iman di dunia ini? Tuhan nanya iman, saudara. Adakah ku dapati iman di dunia ini? Saudara. Karena itu kita perlu mengerti. Ketika Tuhan menguji, jangan sampai dia mendapati iman kita lemah, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith is the substance of the things we hope for. Is the substance. Kalau saudara tidak punya iman, saudara maka kekristenanmu tidak berdasar pada sesuatu apapun. Because you don't have, saudara gak punya foundation, gak punya dasarnya, gak punya buktinya. Iman bukan berbicara yang sekarang. Iman berbicara di masa depan, saudara. Itu Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman berbicara di masa depan, saudara. Bukan yang sekarang. Karena itu orang-orang Kristen harusnya adalah orang-orang yang paling optimis. Kenapa? Karena kita selalu melihat sesuatu yang belum kita lihat. Kita berharap sesuatu yang memang kita masih harapkan. Sekalipun belum bisa melihat realitasnya sekarang. But we have faith, saudara. Karena itulah yang memberikan substance, yang memberikan bentuk, yang memberikan isi kepada apa yang saudara harapkan. Saya suka mendengar saudara membaca di sosial media. Jangan pernah berharap maka kau gak akan pernah kecewa. Don't expect and you won't be disappointed. Have zero expectation, you won't have a disappointment. Saya pikir-pikir ya mungkin ada benarnya. Tapi kalau dari kacamata firman salah saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang yang mau datang sama Tuhan dia perlu berharap. Orang yang mau mendapatkan berkat dari Tuhan dia perlu punya iman. Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang mau disembah, dia mau dicari dan dia memberkati saudara dan saya. Perhatikan, kalau kita datang dengan ekspektasi ya terserah Tuhan lah. Berkatin gak berkatin juga gak apa-apa. I have zero expectation to the Lord. Makanya saya gak akan pernah kecewa jadi orang Kristen. Itu salah pemahamannya saudara. Itu namanya orang Kristen apatis. Namanya orang Kristen yang udah kecewa kepahitan. Dia nggak mungkin doanya nggak dijawab, nggak mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginannya, sehingga keluar realitasnya adalah apa? Ya udahlah nggak usah berharap. Ya jadi Kristen begini-begini aja lah. Kita nggak usah berharap, nggak kecewa, saudara. Tuhan bilang imanmu yang menyelamatkan engkau. Setiap kali Yesus bikin kesembuhan, dia selalu berkata imanmu yang menyelamatkan engkau. Sekali lagi, iman itu apa? Bukti dan dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Kalau saudara gak pernah berharap, iman saudara gak akan pernah ke-trigger. Sampai sini Mak, oke saudara. Kalau saudara gak pernah berharap, saudara gak pernah ke-trigger. Memang hidup itu banyak ujian. Saudara, siapa yang gak pernah diuji? Siapa yang gak pernah punya masalah? Ketika Yesus turun dia berkata, anak manusia datang untuk mencari orang yang sakit. Bukan mencari orang yang sembuh, mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang benar, saudara. Definisi manusia masuk di dunia ini adalah hidup kita penuh dengan tantangan dan ujian. Dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, saya bacakan mengenai perempuan yang 12 tahun menantikan kesembuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya bilang, Tuhan, engkau lihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat engkau.
Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang pegang? Karena semuanya menjamah Yesus. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita baca ayat 34 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dan saudara, saya tulis begini, iman yang sejati adalah iman yang diuji dari waktu ke waktu. Put that in your mind. Put that in your heart. Sebagai orang Kristen kita nggak bisa cepat ngambek. Sebagai orang percaya kita nggak bisa cepat loyo. Kenapa? Karena iman yang sejati adalah iman yang diuji from time to time. Saudara baca kitab Paulus, tulisannya Paulus. Saudara baca tulisannya Petrus. Saudara baca tulisannya Yohanes, saudara. Sampai akhir zaman akan ada kesesakan. Akan ada masalah. Kapan tuh Pak nggak ada masalah ketika kita masuk ke peti mati? Selesai hidup kita, selesai masalah kita, saudara. Makanya para martir dalam kitab Wahyu berkata, Tuhan berapa lama lagi Tuhan akan datang? Berapa lama lagi? Dalam hidup ini kami memiliki banyak kesusahan. Tapi kata Tuhan sebentar lagi sampai genap waktu. Pernah nggak saudara kita stop dalam hidup kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Instead of asking why this happened to me. Kita mesti bertanya, Tuhan apa yang Tuhan require of me? Apa yang Tuhan mau saya rubah? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin sedang bicarakan lewat masalah dan penyakit ini dalam hidup saya? Saudara, saya menemukan setidaknya ada 3 alasan kenapa Tuhan menguji manusia. Dalam kitab Ayub pasal 23 ayat ke-10 dikatakan Tuhan menguji manusia agar engkau timbul seperti emas. Apanya Pak? Emas itu berbicara karakter Bapak Ibu. Perubahan karakter. Saudara boleh pindah-pindah gereja, saudara boleh pindah-pindah tapi kalau masalahnya tetap sama, karaktermu gak berubah, you will face the same problem again and again. Saya menemukan orang-orang yang tidak naik dalam pelayanan, orang yang stuck dalam kehidupan, dalam tempat kerja dia stuck. Dia menyalahkan bos, dia menyalahkan sekitar, dia menyalahkan istrinya, dia menyalahkan keluarganya, dia menyalahkan masa lalunya. Kenapa? Karena dia gak beres dengan dirinya sendiri, saudara. Karena itu Tuhan bilang, I test you, aku menguji engkau supaya engkau keluar seperti emas, berbicara perubahan karakter. Saudara, karena kalau kita gak beres di yang situ, saudara akan temukan masalah yang sama again and again. Saudara, gak berubah. Saudara boleh pindah gereja, saudara boleh cari pendeta besar, tapi masalahnya akan tetap sama. Karena Tuhan menguji setiap manusia, katakan amin. Yang kedua, Roma 5 ayat 3-4. Kenapa Tuhan menguji manusia? Karena orang yang tahan uji timbul pengharapan. Dikatakan seperti itu. Orang yang tahan uji timbul pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara. Kenapa Tuhan uji kita? Untuk kita punya pengharapan sama Tuhan. Kalau saudara gak pernah diuji lewat sakit penyakit. Gak pernah diuji lewat ekonomi. Gak pernah diuji saudara mungkin lewat masalah-masalah dalam hidup. How do we know if our faith is a genuine faith or not? Banyak orang Kristen ke gereja pengen cari berkat. Gak ada yang salah dengan berkat. Let me tell you, gak ada yang salah. Saudara mau berkat, saya mau berkat. Semua orang butuh berkat Tuhan, katakan amin. Tapi berkat adalah tanda. It's a pointing sign, it's a sign. Tanda arah jalan. Mengarahkan ke siapa? Kepada Yesus, saudara. Karena itu kalau kita diberkati, saudara hidup ini enak terus seperti lagu Disneyland, happily ever after. Bagaimana kita tahu, saudara, kalau iman yang kita punya itu genuine apa tidak? Nggak tahu, karena hidup kita nyaman, hidup kita enak, saudara. Saudara, tahu nggak? Kita kan termasuk dalam kegerakan Pentakostalisme karismatik ya, Pentakosta karismatik, saudara. Pentakosta karismatik per tahun ini diperkirakan itu 700 juta pengikut, saudara. Itu besar, saudara, besar. Sudah mencapai 3 terbesar dari seluruh kekristenan. Ya, dari dari Katolik, dari Injili, yang ketiga Pentakosta karismatik. 2050 diperkirakan akan menjadi yang terbesar, saudara. Kenapa? Satu kegerakan yang dimulai hanya 100 tahun, baru 1 abad, dari Pentakosta kedua Azusa Street 1906, sampai sekarang kira-kira 100 tahun, saudara, kok bisa langsung top 3? Why? Saudara, karena imannya kita
saudara, imannya kita adalah iman yang dinamis. Imannya kita tuh begini, ada masalah, saya berbahasa roh, saya nyembah Tuhan, sekalipun masalah nggak selesai, saya punya kekuatan dari dalam untuk menghadapi hidup saya. Itu, saudara, imannya kita. Imannya nggak puas hanya dalam secara doktrin. Seimannya menghidupi doktrin tersebut, imannya menghidupi teologinya, saudara. Sampai apa kita berkata, aku tahu Tuhan, bukan karena pengetahuan, aku mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Lewat sakit penyakit sekalipun belum disembuhkan, saya tetap percaya Allah adalah Allah yang baik. Yang ketiga, kenapa Tuhan menguji manusia? Yakobus pasal 1 ayat 3-4 mengatakan, Tuhan itu menguji nanti ketika dia datang agar dia menemukan mempelainya utuh dan sempurna. Tuh saudara, utuh dan sempurna menjelang kedatangan Tuhan, agar hidup kita membawa kemuliaan bagi namanya. Dari poin-poin ini, saudara, saya mau share 3 ujian iman. 3 ujian iman. Dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yang pertama adalah namanya ujian waktu. Katakan bersama-sama, waktu. Perempuan ini sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, 12 years is not a short time. SD 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, tambah SMA 3 tahun, tuh 12 tahun saudara. Dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 saudara, dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena pendarahan. Pada zaman itu saudara, kalau pendarahan itu namanya najis. Saudara, nggak bisa masuk ke gereja, nggak bisa masuk ke bait suci, nggak bisa bawa persembahan. Kenapa? Karena nggak boleh, sama hukum Tauratnya nggak boleh. Dia dikucilkan. Zaman dulu kalau dia pegang orang, kena, orangnya juga najis. Jadi dia mesti mengucilkan diri, dia mesti berisolasi sampai sembuh. Makanya dia stres, saudara. Bertahun-tahun dia pergi cari tabib. Tabib itu dokter zaman itu. Dia cari usaha semua, nggak bisa, nggak beres, saudara. Look, 12 years, saudara. Dan saudara bertanya, kenapa Tuhan izinkan masalah saya terjadi, Pak? Udah 5 tahun saya berdoa buat keluarga saya belum pulih. Udah 3 tahun, Pak, Tuhan izinkan penyakit ini datang. Sudah berapa belas tahun, Pak, Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa? I don't know. Saya nggak tahu kenapa saudara mengalami seperti itu. Banyak faktor, banyak hal. Tapi satu yang saya tahu, saudara. Iman membutuhkan ujian waktu. Di sini pasti banyak orang yang sudah menikah jauh lebih lama dari saya. Saudara nggak mungkin ngomong sama orang yang baru nikah setahun. Wih, cintanya telah terbukti oleh waktu. Tak lekang oleh waktu. Kita bilang enak aja baru setahun. Gampang ya ngomong, saudara. Saudara di sini yang sudah menikah jauh lebih lama pasti tahu, butuh waktu untuk menguji iman. Ya kan saudara? Kalau lagi pacaran mau nikah kan semua, wah luar biasa Pak, haleluya, kita gak pernah berantem Pak, puji Tuhan. Kita liatin aja udah nikah. Saudara, kapan cinta itu terbukti? Setelah beberapa tahun. Saya gak tahu standar saudara mau pakai berapa lama. Sampai mati Pak, baru terbukti, wah luar biasa. Jadi sampai mati belum terbukti juga saudara. 20 tahun kah? 15 tahun kah? Yang penting ada ujian waktu. Iman juga diuji oleh waktu. Coba saudara perhatikan Bapak orang beriman. Kenapa disebut Bapak orang beriman? Abraham sama Sarah. Karena Abraham umur 75 tahun disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim. Pergi ke tanah perjanjian gak tahu di mana. 75 tahun usianya. Saudara, dalam Kejadian pasal 16 Tuhan bilang dia, Abraham usia udah 99 tahun. 24 tahun perjalanan. Tuhan saya gak punya anak. Gimana ya? Padahal Tuhan janji keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir. Mana Tuhan anaknya? 24 tahun menanti saudara. Umur 99 tahun Tuhan datang. Besok tahun depan kamu akan punya anak. Sarah ketawa di belakang. Mana mungkin? Tuanku sudah tua dan aku sudah mati haid. Gimana caranya bisa punya anak? Tuhan bilang, istrimu ketawa di belakang. Cepat-cepat Sarah bilang, enggak ketawa. Tuhan bilang, kamu ketawa. Tahun depan, waktu ini, aku datang di bawah pohon ini, kamu akan punya anak. Betul terjadi saudara. Saya bilang pantesan disebut Bapak orang beriman. Saya pun mungkin gak punya iman sehebat Abraham saudara. 99 tahun saudara. Tapi itu Abraham. Mungkin hari ini saudara sedang diuji oleh waktu. Saudara sedang menantikan keturunan. Saudara sedang menantikan kesembuhan. Saudara sedang menantikan terobosan. Saudara sedang bergumul untuk masalah dalam keluarga.
apapun yang saudara doakan, saya mau katakan tetap Tuhan itu Allah yang baik. Sekalipun sampai kita mati, doa kita mungkin Tuhan bilang tidak. Bisa gak ngomong begitu? Banyak orang pengen punya keturunan, gak punya keturunan kok. Fakta. Saudara, apa kita bilang, wah imannya lemah Pak? Saya bilang enggak. Karena tiap orang punya ujiannya masing-masing. Saudara, tiap orang punya berkatnya masing-masing. Tiap orang punya salibnya masing-masing. Yang lebih penting daripada sekedar apa yang kita miliki di dunia ini adalah apakah iman kita di hadapan Tuhan itu kuat gak sampai akhir, saudara. Itu yang penting, saudara. Itu adalah yang ditulis dalam kitab Yohanes, iman yang mengalahkan dunia. Faith that overcomes the world. Apa maksudnya tuh Pak, iman yang mengalahkan dunia? Adalah iman yang berkata apapun yang dunia ini lakukan terhadap saya, apapun yang saya alami di dunia ini tidak bisa mengubah bahwa Allah itu Allah yang baik. Ada satu lagu lama, saudara. Sebab Tuhan baik. Gimana tuh ya? Sebab Tuhan baik. Di mana tuh? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Gampang nyanyinya kalau diberkati saudara. Sebab Tuhan baik. Lagi ada masalah saudara. Sebab Tuhan baik. Doa belum dijawab. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saya waktu nyanyi lagu itu saudara. Saya bilang aduh ini lagu susah amat dinyanyiin ya. Gampang kalau saya lagi enak hidupnya. Tapi begitu masalah datang saudara. Untuk nyanyi. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. That is not easy. Itu gak mudah, saudara. Itu yang namanya ujian iman. Jadi kita didewasakan dari minggu ke minggu. Bukan hanya mencari Yesus sebagai juru kunci, juru berkat, juru mujizat. Yes, Dia pasti kasih saudara. Pasti. Katanya Tuhan begini, kamu sebelum doa pun Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Tuh, bayangkan betapa baiknya Tuhan. Tapi kalau sampai detik ini Tuhan izinkan masalah terjadi. Kita perlu memberikan korban ucapan syukur, korban pujian. Kita bilang, for the Lord is good and His mercy endureth forever. Saya mau katakan saudara yang sedang mencari pasangan hidup di tempat ini. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudara yang mungkin mengalami perceraian dalam pernikahan, saya mau katakan Tuhan tetap baik dalam hidup saudara. Hidup gak berakhir, saudara. Saudara yang mengalami mungkin saya gak tahu struggle dalam hidup, saya mau katakan Tuhan itu baik, saudara. Memang hidup itu susah. Itu makanya Tuhan bilang, aku lagi siapin rumah nanti. Itu kita bahas nanti ibadah kenaikan, saudara. Kenapa Tuhan perlu naik ke sorga? Kenapa? Saudara ada kesaksian, ini saya saksikan di malam Natal 2022 dari keluarga Koinuk, saudara. Ya, saudara yang datang malam Natal di tempat ini, saudara pasti sudah mendengar kesaksian ini. Saudara Koinuk itu koordinator di GB Puri Mall, saudara. Dia menikah, anaknya namanya Karis, saudara, luar biasa, imut, saudara, energik sekali. Tapi kok makin lama ketika bertumbuh, saudara, kok itu banyak meruam-meruam biru di kulit, saudara. Lalu kok lemes, saudara ya, suka mimisan, berdarah. Pas dicek saudara trombositnya normal berapa Bapak Ibu kalau trombosit normal? Berapa 160, 180. Dia 2000. 2000. Itu kalau orang DBD itu udah kritis saudara 2000. Saudara. Ini anak 2000. Saudara, leukosit sel darah putih di bawah kadar normal. Hemoglobin di bawah kadar normal, semuanya kacau hasil darahnya saudara. Dicek, intinya dia mengalami penyakit namanya anemia aplastik. Sum-sum tulangnya nggak bisa memproduksi sel darah merah dengan benar. Kalau nggak ditreat, saudara, ada kemungkinan jadi kanker darah. Wah,
Itu zaman COVID, saudara. Dokter bilang, obatnya ada Pak di Singapura. Tapi saat itu COVID nggak bisa ke Singapura. Terus sekali suntik mahalnya setengah mati. Bingung saudara. Mau ke Singapura cari obat nggak bisa saudara. Karena COVID. Gimana caranya? Saudara. Dokter bilang, iya kita bisa sih Pak tiap minggu transfusi darah tiap minggu. Tapi itu Pak kayak ban bocor kita cuma isi angin. Nanti tiap minggu dicek lagi kalau turun transfusi lagi. Sampai kapan Pak? Ya Bapak berdoa ya sampai sum-sum tulang belakangnya bisa bikin sel darah merah. Saudara. Tiap minggu namanya KK, karis panggilannya KK saudara. Itu disuntik transfusi darah saudara. Anak sekecil itu saudara tuh di gambar ketiga itu ada tabung plastik darahnya saudara. Tiap minggu disuntik saudara, itu teriak-teriak maminya sampai kagak tahan si Cimonik saudara untuk ngelihat anaknya mesti ditransfusi tiap minggu. Dan gak tahu sampai kapan, masih mending ketahuan, Bu 3 bulan pasti sembuh. Ini gak tahu, karena kayak menambal ban bocor. Ibu berdoa aja minta mujizat. Itu namanya ujian iman saudara. Dan saya saksikan ini, mereka saksikan ini kepada saya tahun lalu saudara November sampai hari ini. Saudara, KK dinyatakan sembuh, saudara. Gak pakai obat, cuman transfusi darah aja, saudara. Yang saya mau tekankan, saudara. Nah, KK suka datang, saudara ya kalau ibadah. Semangat, saudara. Mereka sekarang sudah punya anak yang kedua, saudara. Sudah punya anak yang kedua, luar biasa. Tapi itu namanya ujian iman. Nggak ada jaminan saudara koordinator ibadah nggak diuji oleh Tuhan, katakan amin. Nggak ada jaminan saudara dekat sama Tuhan nggak diuji, justru makin dekat sama Tuhan kadang-kadang Tuhan uji saudara. Kalau jauh dari Tuhan kata iblis, ini mah nggak usah diuji Tuhan, udah punya saya, nggak usah diapa-apain. Makin kita dekat cari Tuhan, hidup kita makin digojlok saudara. Kenapa? Karena iman lebih penting. Saudara. Iman. Selanjutnya, ujian yang kedua namanya ujian keterbatasan. Ujian keterbatasan. Berulang-ulang perempuan ini diobati oleh berbagai tabib. Saya garis bawahi berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun tidak ada faedahnya, malah makin lama makin buruk. Saudara, iman yang sejati adalah iman yang terus berjuang di tengah keterbatasan. Saudara, perempuan ini bukan perempuan yang gampang nyerah. Dia pergi ke dokter A sampai dokter Z, saudara. Dia pergi ke semuanya. Dia cobain semua pengobatan herbal, pengobatan yang ada di Israel pada zaman itu, saudara, dalam batasan pengetahuan pada zaman itu. Tapi gak ada yang bisa sembuhin. Yang ada malah kondisinya makin buruk. Saudara, 12 tahun waktu yang cukup untuk membuat seseorang kepahitan. Waktu yang cukup untuk membuat seseorang keluar dari kekristenan. Tapi wanita ini tidak keluar dari imannya. Di tengah segala keterbatasannya dia bilang, saya dengar ada Tuhan yang bisa menyembuhkannya bernama Yesus. Di tengah keterbatasan. Saudara, kadang-kadang kita perlu dibikin mentok sama Tuhan untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Perempuan ini satu terbatas, berbagai tabib. Kita berpikir manusia bisa menyelamatkan. Kita taruh pengharapan sama teman kita. Kita bilang ini teman saya pasti bisa nyelamatin saat saya kena badai ekonomi. Pas kita butuh bantuan kita bilang ke dia, bro boleh pinjam uang gak? Dia bilang sorry saya juga lagi susah. Gak bisa kasih banyak-banyak. Waduh, saya pikirkan kita teman baik, sohib sahabat baik, teman arisan. Mohon maaf, wah kecewa. Saudara, manusia terbatas. Uang terbatas, koneksi terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Katakan amin. Kadang perempuan ini kadang-kadang seperti saya. Namanya manusia kita coba pakai akal budi kita. Coba ini, coba itu dulu. Semua dicoba, nggak ada yang salah. Betul kok, namanya juga kita dikasih otak. Kita cobain semua. Tapi ada saatnya ketika perempuan ini kehabisan uang. Ada saatnya di mana hidup kita terbatas, Pak. Kekuatan kita terbatas. Di situ perempuan ini bilang, saya dengar ada Yesus. Dan saya berdoa kepada Bapak Ibu di tempat ini. Pagi hari ini ada Yesus dalam hidup saudara. Ada Tuhan Yesus yang masih sanggup, yang masih mau menolong Bapak Ibu dan saya. Ya. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata begini. Bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa?
Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya berkat semata. Itu terjemahan saya. Jauh lebih tinggi nilai daripada mujizat semata. Jauh lebih tinggi daripada hal materi semata. Kenapa? Karena imanmu yang akan naik ke sorga. Hartamu gak akan naik ke sorga. Oleh kemurnian imanmu engkau beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Perempuan ini, wanita ini saudara. Coba next. Semua habis. Tadi saya udah bicara kadangkala materi, koneksi dan sumber daya tidak bisa, yang kita miliki gak bisa menolong. Gak bisa menolong. Gereja terbatas. Saudara. Manusia terbatas. Dan kalau kita masih kecewa dengan manusia, membuktikan apa? Kita belum berharap penuh sama Tuhan. Perempuan ini gak kecewa. 12 tahun dia tetap cari Tuhan. Kalau zaman sekarang 12 tahun dia tetap ke gereja. Dia tetap beribadah. Dia bilang tetap Tuhan, engkau bisa sembuhkan saya. Ujian terakhir yang ketiga. Ujian kesendirian, yang seringkali orang sebut ujian padang gurun. Saudara, ayatnya berkata, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Saya mau nanya sama saudara, kira-kira ini perempuan sendiri datangnya apa bareng-bareng teman? Di mana keluarganya? Saya berpikir apa dia punya suami ya? Mana suaminya kok gak temenin datang ke Tuhan Yesus? Mungkin suaminya udah capek sama dia saudara. Udahlah gak bisa punya anak, saya cari wanita lain. Mungkin dia ditinggal oleh suaminya. Ditanya mana ya bapak ibunya ya? Saudaranya mana? Alkitab gak menjelaskan, dia hanya ditulis ia singular seorang diri mendekati Yesus. Siapa yang temenin perempuan ini? Saudara pernah baca kisah orang lumpuh diturunkan dari atap? Dia punya teman, berapa orang? 4 sahabatnya membantu dia ketemu Yesus. Tapi perempuan ini gak punya teman, sendiri. Saya mau katakan ujian yang terakhir yang paling sulit. Ujian kesendirian. Di mana saudara merasa you are alone in this life. Sekalipun saudara punya banyak teman arisan. Saudara punya banyak teman hangout. But deep down in your heart you feel alone. Saya mau katakan di tengah-tengah kesendirian itu saudara datang sama Yesus. Karena hanya dia yang paling mengerti apa yang kita alami. Saudara mungkin gak sakit, tapi saudara punya satu panggilan besar dalam hidup saudara. Punya satu visi besar. Dan saudara merasa kayak gak ada yang support saya, gak ada yang dukung saya berjalan sendiri. Iya gak apa-apa, jalan aja saudara. Karena Yesus akan berjumpa dengan saudara di padang gurun. Kalau saudara sedang struggle soal bisnis and you feel that you are alone. Mungkin keluarga besar gak bisa dukung banyak saudara. Setidaknya kalau saudara punya keluarga, you can partner with your spouse. Saudara berpartner dengan pasangan saudara. Kenapa? Karena ada kuasa dalam kesepakatan. There is a power in agreement. Ketika saudara sepakat, berdua meminta dalam nama Yesus. Saudara, maka Tuhan hadir di situ. Dan perempuan ini dia sepakat dengan firman. Asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Wow, saudara, luar biasa. Saudara, Yesus itu sendirian di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia mengalami kesendirian itu? Supaya saudara dan saya ketika kita datang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku ngerasa sendiri. Tuhan bilang, aku udah pernah merasakannya. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya tutup dengan ini, slide terakhir. Saudara pernah dengar gak nama Jim and Elizabeth Elliot? Jim and Elizabeth Elliot. Seorang misionaris saudara, tahun 1953 mereka di seminari ketemu. Lalu mereka menikah. Memutuskan untuk datang ke sebuah suku di Ekuador bernama suku Auca. Saudara, suku Auca. Jim dan Elizabeth Elliot saudara baru nikah, istrinya Elizabeth sedang hamil. Lalu mereka membangun sebuah hubungan dengan satu suku yang sangat saat itu ya, itu bunuhin manusia, saudara. Ya. Mereka dipisahkan oleh satu sungai, lalu mereka tukeran kado, gift. Kasih binatang buruan, kasih kulit binatang, menunjukkan itikat baik, kita mau nyebrang, kita mau ngobrol. Semua hadiah diterima.
Lalu saat itu Jim berkata, kayaknya udah waktunya kita nyebrang. Jim bersama dengan 4 orang misionaris lain nyebrang. Baru nyampe saudara, ditombak, jedes, 4-4-nya mati saudara. Elizabeth tinggal sendirian dengan bayi usia 3 bulan yang ada di sebelah kiri gambar. Itu bayinya saudara, ya, suaminya meninggal. Saudara tahu, Elizabeth bisa memutuskan untuk kecewa. Tuhan mana? Ini udah beriman loh, ini masuk ke misionaris pergi ke Ekuador, kok suami saya mati. Mana janji Tuhan? Tapi saudara tahu Elizabeth, dia masuk ke suku Auca 2 tahun melayani suku yang ngebunuh suaminya saudara. 2 years dia melayani saudara. Elizabeth baru meninggal tahun 2018. Dalam pelayanannya dia menghasilkan begitu banyak buku dan siaran radionya memberkati banyak orang saudara. Kalau dia tidak menang atas ujian iman kesendirian, saya gak yakin kita bisa membaca kisah yang bernama Elizabeth Elliot. Dia datang dengan 2 istri yang suaminya juga dibunuh. Dia masuk ke suku itu saudara. Dan salah satu yang paling pertama bertobat itu namanya Minkaye Nkwedi yang kanan. Itu salah satu orang yang pertama kali bertobat. Saudara tahu itu adalah orang yang ngebunuh suaminya. Itu yang pertama kali bertobat. Dia bilang kalau saya tahu dulu orang ini bawa kabar baik, saya gak akan bunuh. Kita gak ada yang tahu dia bilang, kita ketakutan. Jadi saya mau katakan saudara, hidup itu penuh dengan ujian. Hidup itu penuh dengan ujian. Yang perlu berubah bukan Tuhan, paradigma kita yang perlu berubah saudara. Bukan Tuhannya. Karena itu yuk saudara, kalau saudara ada panggilan besar dalam hidup saudara, jangan menyerah. Kalau saudara punya panggilan dalam hidup saudara, mungkin memenangkan keluarga besar, saudara mungkin ingin, saya gak tahu apa panggilan dalam hidup saudara. Tapi jangan menyerah saudara, jangan merasa sendirian, jangan merasa gak bisa, aku anak paling bungsu, aku gak punya sumber daya. Jangan saudara, karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Saya mau tutup, saya panggil pemain musik dan singer maju ke depan. Saya mau tutup dengan satu kutipan dari Martin Luther King Jr. Iman itu seperti menapaki satu tangga, satu anak tangga kecil tanpa melihat seluruh tangganya. Itu iman. Apa artinya saudara? Jalani hidup ini satu persatu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita gak tahu apa yang Tuhan siapkan di depan 10 tahun lagi. Nobody knows, gak ada yang tahu. Tapi jalani hidup hari demi hari. Amin. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Ibadah Women in Christ pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 diliburkan. Bertepatan dengan Hari Libur Nasional, Hari Lahir Pancasila. Ibadah akan diadakan kembali pada hari Kamis, 8 Juni 2023, pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall dengan pembicara Pendeta Apin Militia Kristi. Untuk Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas, dapat mengikuti ibadah kristal yang diadakan setiap Rabu minggu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. As I bow down on my knees, I worship you. Hai, kami dari Women of Wisdom Fellowship mau mengajak para wanita muda berusia 20 sampai 45 tahun untuk datang ke acara Crown in Wisdom tanggal 10 Juni 2023 jam 11.30 di Revival Hall House of Blessing. Di acara ini kita bukan hanya berfellowship saja, tapi kita juga akan membahas bagaimana menjadi wanita-wanita muda yang dimahkotai oleh hikmat Tuhan, baik dalam masa singleness maupun married life. So, pastikan daftar di nomor berikut atau di counter setelah ibadah selesai. See you and God bless you.
Mari bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di ibadah Encounter Session yang akan diadakan pada Selasa 30 Mei jam 7 malam di GBI Purinda Mall, basement G4, zona merah. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Oh, haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Sang Sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan terimalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa kita di surga. Melalui putranya Yesus Kristus yang oleh korbannya, yang oleh darahnya hidup kita telah disucikan. Dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita telah ditanggungnya. Dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, apapun yang saudara perbuat dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kau melangkah ada keberuntungan dan penyertaan Tuhan mengikutimu. Dan biarlah wajahnya bersinar di kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.